Assalamualaikum, selamat malam sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan salam sejahtera. Oke, pada kesempatan malam hari ini Exo mau berbagi tips gimana dan apa penyebab dari tanaman padi kita itu menjadi kerdil. Karena pada daerah di sini itu pada hari-hari ini itu banyak sekali yang dikeluhkan petani, yaitu tanaman padinya itu kerdil. Nah, semoga saja ini nanti informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat sahabat tani dimanapun berada, khususnya para petani padi. Nah, tapi sebelumnya buat sahabat tani yang baru bergabung di Exoja Channel, jangan lupa ya dukung terus Exoja Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe Exojaya Channel. Kamsahamnida. Sahabat tani, terima kasih buat sahabat tani yang sudah ngeklik subscribe di bawah ini, yang udah ngedukung Exojaya. Jadi biar terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Exojaya di seputar pertanian. Langsung saja di sini, apa saja faktor atau penyebab dari tanaman padi kita itu kenapa bisa kerdil, kenapa pertumbuhannya tidak normal. Itu yang pertama itu disebabkan oleh, bisa jadi karena pH tanahnya yang turun atau karena pH tanahnya yang rusak, jadi harus diperbaiki. Kemudian penyebab yang kedua itu bisa jadi karena kebanyakan nutrisi atau kebanyakan pupuk nitrogen. Jadi yaitu pada saat pemupukan itu terlalu banyak unsur nitrogennya yang dipupukkan pada tanaman padi. Itu faktor yang kedua, yaitu kebanyakan pupuk yang mengandung nitrogen. Kemudian yang ketiga, penyebab dari tanaman padi kita itu bisa kerdil itu disebabkan bisa karena wereng coklat. Nah, ini nanti gimana caranya untuk mengantisipasi supaya tanaman padi kita cepat normal dan cepat menyusul teman-temannya yang sudah tumbuh dengan normal. Jadi jangan kemana-mana, simak terus Exojaya Channel. Ini langkah apa yang pertama yang harus kita lakukan kalau tahu bahwasanya tanaman padi kita kerdil atau mungkin bisa jadi karena asem-aseman. Jadi caranya jangan dilakukan pemupukan, tapi lakukanlah pengobatan terlebih dahulu. Nah, bisa juga pertama yang kita lakukan itu adalah pengeringan lahan. Itu penting sekali. Habis itu melakukanlah pengobatan. Nah, pengobatan di sini itu pengobatan yang cocok itu menggunakan insektisida apa, fungisida apa. Tetap simak di Exojaya Channel. Kali ini saya akan berbagi beberapa tips dan beberapa insek atau fungi. Silakan sahabat tani nanti pilih sendiri kira-kira di daerah atau di tempat sahabat tani itu kira-kira ada obat yang mana. Jadi yang pertama itu kita kasih obat jamur, kemudian kita campur dengan obat wereng, dan juga kita kasih obat nutrisi yang mengandung CPT, yaitu zat pengatur tumbuh, supaya biar bisa segera mengembalikan sel daunnya. Jadi biar cepat menyusul teman-temannya yang sudah normal. Nah, contohnya obat jamur apa dan obat wereng apa serta CPT apa yang cocok untuk tanaman padi yang kerdil. Ini dia yang pertama, kita ngebahas dari Bayer ya. Pertama, kita itu bisa menggunakan produk dari Bayer, yaitu Antrakol. Nah, di sini fungisida Antrakol ini yang mengandung zinc ini cocok banget untuk mengendalikan tanaman padi yang kerdil, dan ini kita bisa menggunakan 5 sendok ya. Kemudian untuk penyakit werengnya kita bisa menggunakan yang namanya Plenum dari Syngenta. Nah, Plenum 25 gram ini bisa untuk 3 tangki ya, 16 liter. Kemudian di sini kita menggunakan zat pengatur tumbuhnya itu menggunakan ini, Gipgro ya, 10 SP yang mengandung asam giblat 10%. Jadi ini solusi yang pertama, itu sahabat tani bisa menggunakan Antrakol.
kemudian obat warna coklatnya itu kita bisa menggunakan plenum, dan zat pengatur tumbuhnya kita bisa menggunakan Gibro. Ini pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang kedua, ini kita bisa menggunakan produk dari Pak Tani. Pasti tahu sahabat tani ya, Pak Tani itu ada pabrik dari KNO merah, KNO putih. Nah seperti itu. Ini contoh dari produk dari Pak Tani. Nah Pak Tani di sini kita bisa menggunakan fungisida Torbinol yang berbahan aktif azoxystrobin dan juga difenoconazole. Nah ini bisa untuk mengatasi obat jamurnya. Kemudian untuk mengatasi wereng, kita bisa menggunakan tetap dari Pak Tani ya. Ini namanya insektisida Avimax. Ini berbahan aktif apa? Ini abamectin dan juga imidacloprid. Jadi cocok banget untuk mengatasi hama wereng. Dan CPT memakai apa? Kita bisa menggunakan trigger di sini, yaitu zat pengatur tumbuhnya yang mengandung gibberellic acidnya 20%. Oke, ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga. Nah, di sini ada lagi untuk mengatasi jamurnya. Kita bisa menggunakan fungisida plus bakterisida, yaitu Kopersid yang berbahan aktif koper sulfat, hidroksik petahidrat 77%. Ini untuk mengatasi jamur pada tanaman padinya. Nah, untuk mengatasi werengnya, kita bisa menggunakan dari cap kapal terbang insektisida yang namanya Wingrid. Wingrid di sini amat sangat cocok untuk mengatasi suntuk beluk dan juga wereng. Yang berbahan aktif imidacloprid dan juga BPMC. Ini dari kapal terbang ya. Kemudian untuk zat pengatur tumbuhnya, kapal terbang juga punya yang namanya Biges di sini. Ini juga cocok. Ini bisa untuk kurang lebihnya 4 tangki 16 liter ya sahabat tani. Ini Biges. Jadi yang pertama untuk obat jamurnya itu adalah Kopersid. Itu bisa untuk obat jamurnya di sini Kopersid. Kemudian untuk hama werengnya kita bisa menggunakan insektisida Wingrid, dan CBT-nya kita bisa menggunakan dari kapal terbang yang namanya Biges. Nah, solusi yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan obat jamur yang murah juga. Ini termasuk paling murah. Ini kita bisa menggunakan fungisida Topsin yang berbahan aktif metil thiofanat. Ini juga cocok banget untuk mengatasi jamur kerdil pada tanaman padi. Nah, sedangkan untuk hama werengnya kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan ini dia, si badak. Nah, ini yang berbahan aktif nitempiram. Di sini ya, si badak. Nah, nitempiramnya ini bisa untuk mengatasi hama werengnya tadi, dan juga untuk untuk CBT-nya itu kita bisa menggunakan Vitasari, yaitu vitamin dan nutrisi lengkap. Zat pengatur tumbuh tanaman mengandung GA3, IAA dan juga DA6 gitu. Jadi ini sangat cocok. Ini lumayan murah, yaitu segini 26.000 dan bisa digunakan untuk 6 kali penyemprotan 1 tablet. Jadi di sini tadi ada 1 2 3 4, ada sekitar 4 pilihan. Sahabat tani tinggal pilih ya. Sahabat tani, itu tadi solusi fungisida apa dan insektisida apa serta CBT apa yang cocok untuk mengatasi tanaman padi kita yang kerdil. Silahkan sahabat tani pilih sendiri ya, di kawasan sahabat tani itu produk-produk apa aja yang ready atau yang tersedia di toko-toko pertanian terdekat. Silahkan dipilih sendiri, yaitu fungisida dan insektisida untuk wereng dan juga untuk CBT. Oke, semoga saja informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani, terutama petani padi ya, dan semoga saja tanaman padinya tidak terkena kerdil, tumbuh sehat, normal, dan nanti hasil panennya meningkat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.